Kamu merasa udah makan banyak tapi nggak bisa gemuk? Penasaran atau mungkin frustasi, apa sih yang salah? Nah, tonton sampai habis video hari ini. Hai semuanya, kembali lagi di channel The Doctor's Diet. Video hari ini khusus buat teman-teman yang ingin mencoba menaikkan berat badan. Kita akan bahas mulai dari mengapa menaikkan berat badan itu penting, lalu bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan berat badan, sampai ke tips dan trik untuk membantumu mencapai peningkatan berat badan secara optimal. Untuk video hari ini sudah saya bikin timestamp dan nanti akan kita bagi-bagi per segmennya. Jadi kalau ada bagian yang sudah kamu mengerti atau mau kamu tonton ulang, kamu tinggal skip ke part tersebut. Kita mulai dari yang pertama, kenapa sih perlu meningkatkan berat badan? Yang pertama pastinya karena ada resiko kesehatan kalau berat badan kita terlalu rendah. Salah satu patokan yang sering digunakan adalah BMI atau Body Mass Index atau dalam bahasa Indonesianya indeks massa tubuh. BMI di bawah 18,5 dikategorikan sebagai underweight dan diasosiasikan dengan beberapa resiko kesehatan seperti malnutrisi, gangguan reproduksi, resiko osteoporosis, gangguan sistem imun, rendahnya massa otot, dan masih banyak lagi. Masalahnya seringkali hal ini tidak disadari dan banyak orang yang mengira bahwa berat badannya rendah itu pasti baik dan sehat. Padahal yang tepat itu bukan memiliki berat badan serendah-rendahnya, tapi memiliki berat dan bentuk badan yang ideal. Memiliki berat dan bentuk badan yang ideal itu juga banyak banget manfaatnya. Mulai dari menurunnya resiko penyakit, memiliki metabolisme yang lebih baik, terutama jika massa ototnya ideal. Lalu dari segi penampilan juga, dengan bentuk badan yang lebih ideal, tentunya kita bisa menjadi lebih percaya diri. Orang kurus tuh enak ya, kalau mau gendut tinggal makannya dibanyakin aja. Nah, nggak sesimpel itu sebenarnya. Dan bahkan menurut saya meningkatkan berat badan itu lebih sulit daripada menurunkan berat badan. Karena ada banyak banget hal yang harus diperhatikan dan wajib buat dilakukan. Nah, tapi sebelum membahas lebih dalam tentang itu, teman-teman perlu tahu dulu dasar teori gimana sih caranya untuk meningkatkan berat badan dengan tepat. Sama seperti teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, penurunan atau peningkatan berat badan ditentukan paling besar oleh faktor keseimbangan kalori. Jadi kalau kalori yang kita konsumsi melebihi kebutuhan kalori harian kita, maka kelebihan kalori tersebut akan disimpan dalam tubuh kita sebagai cadangan energi untuk masa depan. Nah, disimpannya, simpelnya, itu bisa dalam bentuk lemak ataupun otot. Kondisi ini kita sebut sebagai surplus kalori. Terbalik dengan teman-teman yang ingin nurunin berat badan, biasanya kita minta untuk melakukan defisit kalori. Makan lebih banyak kalori saja tentu tidak cukup, karena ingat kita mau meningkatkan berat badan kita secara sehat. Jadi yang berikutnya perlu diperhatikan adalah kualitas dari makanan tersebut. Yang simpelnya bisa kita lihat dari kandungan makronutrien makanan kita. Makronutrien terdiri dari 3, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Yang paling akan mempengaruhi komposisi tubuh teman-teman itu adalah protein. Protein ini yang akan membantu meningkatkan massa otot teman-teman. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia. Selain membantu meningkatkan performa latihan teman-teman, karbohidrat juga akan membantu teman-teman dalam mencapai kebutuhan kalori hariannya. Karbohidrat juga memiliki muscle sparing effect. Jadi kalau misalnya karbohidrat kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, protein akan difokuskan oleh tubuh untuk membangun massa otot. Lalu yang terakhir ada lemak, yang kalorinya paling tinggi nih, kurang lebih sekitar 9 kalori per gram. Jadi bisa banget bantu kamu untuk surplus kalori dengan lebih mudah. Lemak juga berguna untuk pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, membantu penyerapan zat gizi, dan bikin makananmu itu jadi lebih nikmat. Tapi ingat, tentunya nggak boleh berlebihan juga, jadi harus makan secukupnya. Nah, dari segi pola makan, sebenarnya mengetahui 2 hal dasar itu aja sebenarnya udah cukup banget. Makan melebihi kebutuhan kalori dan perhatikan kualitas makanannya. Tapi seringkali saya menemukan salah kaprah dalam peningkatan berat badan. Dipikirnya tuh kalau misalnya mau naikin berat badan, ya udah asal naik aja beratnya gitu, mau itu otot, mau itu lemak, ya nggak peduli, pokoknya naik aja. Padahal sebenarnya dalam peningkatan berat badan, kita ingin fokus dalam meningkatkan massa otot, tapi menjaga peningkatan massa lemak seminimal mungkin. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membantu tubuh dalam proses ini? Faktor terbesar dan bisa saya bilang utama ya untuk meningkatkan massa otot adalah strength training atau latihan beban. Latihan beban itu akan memberikan rangsangan kepada otot kita untuk bertambah besar dan kuat. Sebenarnya pada saat kita melakukan latihan beban, kita sedang merusak otot kita yang kemudian akan diperbaiki lewat pola gizi dan juga istirahat yang baik. Nah, nanti hasil akhirnya adalah otot yang lebih besar dan lebih kuat. Jadi pada saat menaikkan berat badan, latihan beban itu bisa dibilang wajib buat dilakukan ya. Nah, cuman tapi kalau mau bahas lagi tentang latihan beban, bakal panjang banget dan perlu satu video lagi. Nah, jadi kalau kamu mau saya bahas tentang latihan beban secara lebih dalam, tulis di kolom komentar, beritahu saya. Oke, melakukan ketiga hal ini yaitu yang pertama, makan melebihi kebutuhan kalori harian, 2, memperhatikan kualitas makanan, terutama protein, 3, melakukan latihan beban yang tepat minimal 2-3 kali per minggu, plus satu lagi,
Istirahat dengan tepat, ya setidaknya tidur 7-9 jam dan pastikan ada rest day dalam hari-harimu, itu akan membantu dalam meningkatkan berat badan secara tepat dan sehat. Tapi tentunya pada saat praktek nggak akan semudah teori yang sudah saya bilang dari tadi. Maka dari itu, untuk bagian selanjutnya, saya akan bagikan beberapa strategi buat teman-teman untuk mempermudah proses ini. Yang pertama, lakukan pencatatan makanan. Kamu bisa hitung kalori atau foto makananmu atau bikin food journal di handphone ataupun di buku. Tapi pada intinya, lakukan pencatatan supaya kamu tahu kamu ini beneran makan banyak, jumlahnya cukup apa enggak, atau cuma merasa doang makannya banyak. Nah, yang kedua masih berhubungan dengan yang pertama adalah rutin cek progresmu. Kalau ngukur progres, kamu bisa ngukur dari berat badan, lingkar tubuh, progres latihan, foto progres, dan lain sebagainya. Lakukan review setiap minggunya. Terus kalau misalnya dalam 2 minggu berturut-turut nggak ada progres, kamu mungkin bisa mempertimbangkan untuk menambah porsi makanmu berdasarkan catatan makanan yang udah kamu buat di tips nomor 1 tadi. Yang ketiga, kalau kamu mau ngitung kalori, kamu bisa targetkan makan 10-20% di atas kebutuhan kalori harianmu. Lalu untuk meningkatkan massa otot, targetkan protein di sekitar 1,6-2,2 gram per kilogram berat badan. Contohnya kalau berat badanmu 60 kg, kamu bisa makan kurang lebih ya proteinnya di angka 96 gram sampai 132 gram per harinya. Nah, buat kamu yang nggak ngitung kalori, kamu bisa pakai model piring teh. Cuman rada dimodifikasi karena kan tujuannya adalah naikin berat badan ya. Kamu bisa makan sepertiga piring protein, sepertiga karbohidrat kompleks, dan sepertiga sayuran dan buah-buahan. Lalu untuk snack, pastikan juga ada protein dan karbonya, dan kalorinya juga cukup tinggi. Nah, makan banyak secara konsisten ini bisa jadi menyulitkan buat sebagian teman-teman. Makanya tips nomor 4 adalah fokus pada makanan yang nilai kalorinya lebih tinggi dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Bisa pakai suplemen seperti gainer atau pakai produk susu kayak Peton Weight Gain. Bentar saya ambilin ya. Karena bentuknya minuman, ini akan bantu untuk nambahin kalori harianmu. Satu serving Peton Weight Gain ini kurang lebih 200 kalori. Jadi dengan mengkonsumsinya 2 kali sehari, kamu udah mendapat tambahan 400 kalori. Kandungan proteinnya juga cukup tinggi, jadi untuk satu servingnya itu kurang lebih sekitar 15 gram protein. Dan seperti yang kita bahas dari tadi, protein itu penting untuk meningkatkan massa otot. Rasanya juga bervariasi dan enak, jadi bisa kamu cobain dulu dan sesuaikan dengan selera. Ini ada rasa coklat dan ini ada rasa vanilla. Peton Weight Gain itu juga termasuk susu bubuk ya sebenarnya, jadi tidak menyebabkan efek samping dan ketergantungan. Masuk ke tips kelima adalah jangan melupakan waktu tidur. Tidur 7-9 jam setiap malamnya untuk bantu optimalkan metabolisme dan proses peningkatan berat badan. Atur jadwal tidur yang teratur dan usahakan untuk mengikuti jadwal ini dengan baik. Yang terakhir, karena ini adalah proses panjang, kamu harus belajar untuk bersabar dan konsisten. Konsistensi itu terbentuk menurut saya karena kita menikmati proses tersebut. Maka belajarlah untuk menikmati proses ini. Prioritaskan makan sesuai target, tapi jangan lupa juga untuk menikmati makanan-makanan yang kamu suka. Berusaha untuk konsisten latihan beban, tapi jangan takut untuk tidak latihan saat kamu perlukan. Enjoy the process and you will get there. Sekian video hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. And I'll see you in the next video. Bye!